Yeay, what's up teman-teman dari Flame Nanti Porsi, what's up anak-anak muda. Kita sekarang udah masuki tahun baru, kita udah masuk awal yang baru lagi. Kita mau sama-sama mulai tahun ini dengan benar, kita mau sama-sama mulai tahun ini dengan ngerayain bareng Tuhan, amin. Kita mau sama-sama serukan nama dia, come on. Kita katakan, Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kita percaya nama Yesus adalah nama di atas segala nama, amin. Kita mau sama-sama serukan nama Yesus, kita mau sama-sama tinggikan nama dia. Kita katakan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus, Yesus nama di atas segala nama. berikan kemuliaan paling dahsyat buat Tuhan kita, come on. Woo. Teman-teman, 2020 adalah satu tahun yang mungkin di mata kita benar-benar chaos, di mata kita benar-benar di luar kendali. Tapi yang gue yakin adalah yang mungkin kelihatan di luar kendali di mata kita, gak pernah di luar kendalinya Tuhan, amin. Kita mau sama-sama bilang ke Tuhan, kita mau sama-sama
minta bantuan Tuhan kalau tahun 2021, gue yakin Tuhan ada bersama gue. Gue yakin Tuhan ada bersama kita, amin. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan Immanuel. Biarlah lagu ini jadi doa dari hati kita. Oh benar kerinduan kita. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau yang bersama kami Tuhan. Katakan, ku datang dan berserah. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Betul Bapak. Engkau Allah Immanuel Bapak. Engkau yang akan membawa kami Tuhan melewati 2021 Tuhan, melewati tahun yang baru ini Tuhan. Engkau yang akan terus berada bersama kami Tuhan. Engkau yang akan ada terus di sisi kami Tuhan. Kami akan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Karena Engkau yang berkuasa ya Bapak. Tuhan Yesus, biarlah Engkau saja Tuhan yang beracara Tuhan dalam acara kali ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. What's up Flamers, what's up T4C, kita kembali lagi beribadah di Flame, namun yang membedakan ibadah kali ini adalah welcome ke tahun 2021 teman-teman semua. Saya mau mengucapkan selamat tahun baru bagi teman-teman semua, so it's a new year, semoga kita semua juga memperbaharui harapan kita. Walaupun kita memasuki tahun 2021 ini no celebration, kita nggak boleh melakukan selebrasi ya kan, karena pemerintah juga menganjurkan tidak melakukan kumpul-kumpul dan melakukan selebrasi, tapi tetap tahun 2021 artinya satu tahun yang baru, harapan yang baru. Nah, kita mau belajar sesuatu pada hari ini untuk menghadapi tahun yang baru ini. So kita mau prepare hati kita, prepare hidup kita mau buka pikiran kita mau buka hidup kita sama Tuhan. Let's pray together. Bapak, kami bersyukur karena penyertaan-Mu sungguh luar biasa bagi kami Tuhan di tahun 2020. Kami sungguh merasakan bahwa Engkau nyata, kami sungguh merasakan bahwa tangan-Mu bekerja. Lewat keluarga kami, tangan-Mu bekerja juga Tuhan di sekolah kami, kuliah kami, bahkan pekerjaan kami ya Tuhan. Engkau melingkupi kami ya Tuhan, Engkau jagai kami Tuhan. Terima kasih dan hari ini kami datang kepadamu dengan satu keadaan di mana hati kami buka, hidup kami buka, pikiran kami buka ya Tuhan. Supaya Engkau mengubahkan kami, supaya kami bisa belajar banyak Tuhan, hikmat daripada-Mu turun kepada setiap kami. Terima kasih buat tahun yang baru, so we are ready untuk menghadapi tahun yang baru ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke teman-teman semua, tahun 2021, saya yakin tahun yang baru ini pasti di dalamnya tersimpan satu harapan, suatu keinginan, suatu mimpi-mimpi yang teman-teman pingin capai di 2021. Bahkan mungkin teman-teman yang baru masuk atau baru naik jenjangnya dari SMP ke SMA atau dari SD ke SMP, bahkan mungkin kalian belum bertemu sama teman-teman yang baru ya kan. Karena sekolah mulai pertengahan tahun kemarin udah gak bisa offline, kita cuma bisa ketemu secara virtual, Zoom. Gitu kan, kita belum tahu nih teman sebangku ya kan. Dulu kan biasa ada istilah teman sebangku yang baru, ada teman di depan kalian siapa, teman belakang kalian siapa, kanan kiri kalian siapa. Sekarang nggak bisa. Semoga di tahun 2021 ini kita bisa sekolah mulai offline lagi, sekolah udah mulai di onsite lagi. Banyak harapan-harapan lagi yang baru. Kita harus mulai 2021 ini dengan satu semangat yang baru teman-teman semua. Yuk kita mulai setiap hari. Kita buka firman setiap hari, teman-teman bisa ikutin satu movement di gereja Rehoboth yaitu namanya Spiritual Life, di mana kita ikut saat teduh, di situ udah disediain kontennya, teman-teman tinggal nonton di YouTube atau teman-teman baca di blogspotnya atau teman-teman bisa baca di Instagram, lalu teman-teman saat teduh saat itu juga teman-teman doa baca firman. That's so good untuk memulai tahun 2021 ini. Tahun 2020 memang banyak sekali tantangan teman-teman semua. 2020 tahun dimana banyak mimpi terhenti pastinya. Mungkin ada yang mau mulai A, B, C, tidak bisa gitu kan. 2020 sepertinya hampir di luar ekspektasi banyak orang gitu. Gak ada yang tahu
2020 bisa terjadi seperti ini. Bahkan mungkin ada yang prediksi kemarin, ini paling cuma bertahan 3 bulan, 4 bulan, setelah itu kita bakal normal lagi. Nyatanya sampai akhir tahun kita masih seperti ini teman-teman semua. Dan akhirnya kita masuk ke 2021. Dari 2020 kita belajar, tidak ada satupun yang tahu apa yang akan terjadi. Kalau mungkin orang-orang di luar sana atau kalian nonton TV atau nonton YouTube, semua pasti ayo 2021 saatnya kita tancap gas. Ayo 2021 saatnya kita mulai langsung berlari. Ayo 2021 kita jangan diam-diam aja, saatnya kita gebrak lagi. 2020 kita udah diam-diam aja, saatnya kita sekarang lakukan yang terbaik di 2021. Nah, saya beda. Hari ini sebelum kita mulai teman-teman semua untuk tancap gas 2021. Saya gak bilang tancap gas itu salah, tapi sebelum kita mulai tancap gas, sebelum kita menggebrak 2021, sebelum kita lari menjalani 2021 ini, mari kita temukan yang pertama, menemukan ketenangan terlebih dahulu. Ini adalah sesuatu hal yang kadang-kadang dilupakan oleh semua orang. Dan kalau kita lupa ini kadang-kadang ujungnya adalah kegagalan. Semua atlet teman-teman ketika mau melakukan sebuah perlombaan, entah itu atlet panah, atlet sepak bola, atau atlet lari gitu kan, atlet sepeda ya kan yang lagi ngehit sekarang gitu ya. Sebelum dimulai perlombaannya, sebelum mereka tancap gas, sebelum pemanah melepaskan anak panahnya, sebelum pesepak bola melakukan tendangan penalti, sebelum lomba lari, sebelum dia lari di langkah yang pertama atau sebelum mengayuhkan sepeda di kayuhan yang pertama, semua atlet harus menemukan satu hal yang namanya apa? Ketenangan. Atlet panah harus benar-benar tenang, dia harus atur nafasnya karena nafasnya juga berpengaruh kepada lepasan anak panah yang dia akan lepaskan. Pesepak bola ketika mau penalti, dia harus menemukan ketenangan terlebih dahulu supaya dia bisa menembakkan bolanya, menendang bolanya sesuai dengan tujuan. Ketika mau lomba lari, karena saya suka lari gitu, ketika saya mau mulai lari, saya harus menemukan ketenangan dulu, gak bisa rusuh, saya harus tenang, saya harus mulai dengan pemanasan, saya harus atur nafas saya dulu. Kalau saya sambil dengerin lagu, saya harus atur ritme lari saya supaya saya bisa lari lama. Lalu kalau kalian mau naik sepeda juga harus atur, ya kan? Harus dapat ketenangan dulu, nggak bisa rusuh. Kalau enggak kalian bakal jatuh. Satu titik pertama yang harus ditemukan adalah ketenangan. Hari ini saya kasih judul dari firman Tuhan yang saya bawakan hari ini adalah find rest atau menemukan peristirahatan atau saya bisa bilang menemukan ketenangan. Hari ini kita bakal belajar teman-teman semua. Bukan cuma atlet, bahkan ketika kalian ujian juga harus menemukan ketenangan, betul? Ya, kalau kalian gak tenang, jawaban yang harusnya salah, kalian bilang benar, jawaban yang harusnya benar, kalian bilang salah. Bisa gawat. Kak, gimana bisa tenang, Kak? Tadi kan udah dibilang, itu kan 2020 tahun kemarin aja kita gak nyangka, tiba-tiba jadi seperti itu gitu kan. Tiba-tiba 2020 kita gak bisa ngapa-ngapain, Kak. Gak bisa nongkrong Kak, teman sekelas juga saya gak tahu gitu kan, bagi yang kelas 1 nih semua ya, kelas 1 SMP, SMA. Teman sekelas saya gak tahu Kak, buku pelajaran gak ada Kak, sekarang pakai PDF kali ya gitu, gue gak ngerti gitu. Kuliah juga Kak, saya gak tahu teman sekelas saya seperti apa. Ujian saya online Kak, wisuda saya online Kak, kemarin banyak banget anak-anak komsel saya juga wisuda online. Udah sekolah, kuliah lama-lama wisuda online gitu kan, pakai green screen. Kak kita kan gak tahu gitu, betul teman-teman semua. Saya mau bilang, satu-satunya orang yang seharusnya bisa tenang adalah orang yang tahu segalanya. Betul atau betul? Betul. Kalau dia tahu semuanya, dia bisa tenang. Karena dia tahu akan hari esok. Kita wajar gak kita gak tenang? Nah ini pertanyaan harus kita jawab. Kita wajar untuk takut, tapi kita harusnya bisa belajar untuk tenang. Hari ini kita akan belajar itu. Kita wajar gak untuk takut? Wajar. Semua orang pasti pernah takut ya kan. Takut akan hari esok karena hari esok kita gak tahu seperti apa. Tapi kita bisa untuk cari
ketenangan. Hari ini kita yang bakal belajar untuk mencari ketenangan. Kita nggak tahu hari esok bakal seperti apa. Hidupnya nggak pasti, gimana caranya bisa tenang. Kita bakal belajar hari ini lewat firman Tuhan yang ditulis lewat Nabi Daud kepada kita semua. Kita buka satu ayat dalam Mazmur 62. Saya nggak akan lama teman-teman semua hari ini. Mari concentrate dalam waktu 20-30 menit ini. Mazmur 62 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan dalam terjemahan baru 62 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Saya ulang lagi ayat yang ke-5. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ini adalah ayat yang luar biasa banget teman-teman semua. Kita bakal belajar untuk mencari ketenangan seperti apa. Mencari ketenangan sebelum kita start nih 2021, sebelum kita lari di 2021. Ini firman pertama di tahun 2021. So kita mau mulai dengan sesuatu yang powerful. Dengan dimulai dengan mencari ketenangan. Dalam versi NIV, New International Version, di sini dibilang di ayat yang kelima, saya bacakan ayat yang kelima versi NIV. Yes, my soul find rest in God. My hope comes from Him. Yes, my soul find rest in God. My hope comes from Him. Find rest artinya, kalau teman-teman translate, itu artinya menemukan tempat beristirahat. Menemukan peristirahatan atau bisa dibilang beristirahat. Contoh, saya suka banget hiking. Saya bersama dengan Komsel sering hiking. Gak sering sih, dulu sering hiking, sekarang udah jarang hiking, semua udah pada sibuk. Tapi terakhir kali saya hiking saya seneng banget. Naik walaupun harus 2 jam atau 3 jam, 4 jam pulang pergi hiking, tapi saya seneng banget. Kenapa? Karena saya ketemu alam. Seenak-enaknya hiking teman-teman semua. Walaupun kita camping di tempat yang wow luar biasa menarik, tapi kalau akhirnya pulang ketemu kasur itu paling enak banget gitu. Akhirnya menemukan tempat peristirahatan kalau saya ketemu kasur sendiri. Bukan kasur orang lain, bukan kasur yang mana, tapi kasur saya sendiri. Walaupun kasurnya udah lama, walaupun bantalnya kita tahu udah kita bikin pulau berkali-kali, tapi itu adalah kasur kita sendiri dan we find rest. Ya teman-teman pasti pernah ngerasain itu. Habis seharian bekerja dari pagi sampai malam, mungkin lembur, pulang ke rumah ketemu kasur enak banget. Find rest. Bahkan even teman-teman semua, coba ingat-ingat, even habis liburan, even teman-teman habis nginep di hotel yang enak, even suasana nyaman liburan luar biasa sekali gitu kan. Habis lihat pemandangan yang super cantik, habis have fun sama teman-teman, wah asik gila-gilaan, tapi gak ada yang menggantikan enaknya, comfortnya, nyamannya, tempat istirahat kita satu-satunya kasur sendiri ya. Ketika pulang ke rumah, pasti aduh ini dia singgasanaku. Gravitasinya sungguh kuat teman-teman kasur sendiri. Nah itulah yang dimaksud adalah find rest itu. Analoginya seperti itu. Seperti menemukan kasur sendiri. Enak banget. Saya gak mau pergi dari tempat ini. Gravitasinya terlalu kuat. Langsung jadi kaum rebahan hari itu teman-teman semua. Sedangkan dalam bahasa Indonesia tadi kembali lagi dalam Mazmur 62 ayat yang 5, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Tenang dalam bahasa aslinya ditulis dalam kata damam. Artinya apa? Berdiam diri, tidak bicara, membisu, sunyi atau sepi. Artinya apa? Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Artinya ketika bersama dengan Allah, kita bisa
berdiam diri, kita nggak perlu ngomong apa-apa, kita bisa sunyi, kita bisa senyap, kita menemukan tempat peristirahatan kita. Wow. Siapa di sini yang gak suka rebahan? Semua suka rebahan. Siapa di sini yang gak suka beristirahat? Semua suka beristirahat. Saya masih ingat dulu waktu SD ketika bel istirahat bunyi, semuanya sorak-sorai. Karena semua orang suka istirahat. Gak ada yang bel bunyi terus semuanya, sayang sekali ya istirahat. Kayak dimusuhin sama teman sekelas gitu kalau ada yang kayak gitu. Kata kuncinya ada 3 teman-teman dari ayat ini. Yang pertama Allah, yang kedua dekat, yang ketiga tenang. Dekat Allah maka kita tenang. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Di sini judul perikopnya Mazmur 62 apa? Perasaan tenang dekat Allah. Kata kuncinya adalah Allah, dekat, tenang. Teman-teman pasti pernah mengalaminya waktu SD. Ketika kita lagi tidur enak-enak terus kebangun malam-malam karena kita mengalami mimpi buruk gitu ya. Entah habis nonton Conjuring atau apa gitu kan. Wah, mengalami mimpi buruk, kita nangis tengah malam. Akhirnya kita datang ke mama kita atau ke papa kita, terus mereka tenangin kita, lalu akhirnya kita bisa tidur lagi. Itulah perasaan tenang. Itulah ketenangan teman-teman semua. Satu cerita lagi mengenai ketenangan adalah saya pernah waktu itu pergi main touring teman-teman semua. Udah lama banget saya nggak touring karena udah kapan banget ya, udah lama banget touring. Terakhir saya touring itu sama salah satu teman saya, Brian. Dia pembalap teman-teman semua. Bukan pembalap maksudnya, dia kencang banget naik motornya. Waktu itu kita pergi ke Ranca Buaya. Harusnya Ranca Buaya itu kalau orang normal tuh bisa 3 sampai 4 jam. Tapi sama si Brian ini naik motor cepet banget. 2 jam 30 menit atau 2 jam 45 menit kita udah sampai ke tempatnya. Nonton bisa bayangin seberapa ngebutnya dia, dan saya dibonceng oleh Brian. Selama perjalanan saya gak bisa tenang. Kenapa? Karena saya baru pertama kali dibonceng sama Brian dengan kecepatan seperti itu dan saya gak bisa tenang. Saya pegang terus belakang motor itu kan, karena saya takut banget gitu. Sampai kaku, sampai gila ini kenceng banget, gue gak tenang sama sekali. Beda ceritanya ketika waktu itu saya pergi keluar kota, yang nyupirin adalah papa saya. Saya bisa duduk, saya bisa makan, saya bahkan bisa tidur di mobil dengan tenang. Kenapa? Karena saya tahu yang nyupirin adalah papa saya. Karena yang nyupirin adalah bapak saya. Bapak saya walaupun kalian bisa tanya lah nanti kalau misalnya ketemu sama bapak saya. Atau ketemu sama siapalah orang yang udah tua tanya kalau bapak saya bawa mobil itu seperti apa. Kalau saya bilang seperti Dominic Toretto gitu, soalnya ngebut-ngebut dan nyelip-nyelip. Tapi saya bisa tenang, kenapa? Karena saya percaya sama bapak saya. Nah, perasaan tenang itu diikuti dengan satu kata yaitu percaya. Perasaan tenang itu bisa didapat kalau kita dekat. Tadi kan kata kuncinya 3, Allah, dekat, tenang. Kalau kita dekat, kita akan tenang. Dekat itu di dalamnya ada kata apa? Percaya teman-teman semua. Sebelum percaya ada kata apa? Kenal. Kita seringkali lupa bahwa untuk dekat, kita harus mulai dengan kata kenal. Percuma kalau saya nggak kenal sama bapak saya, gitu kan? Kalau saya nggak pernah ketemu nih sebelumnya sama papa saya, lalu saya baru ketemu, lalu dia bawain mobil, saya pasti nggak tenang, karena saya nggak kenal dengan dia. Tapi karena saya dekat, karena saya kenal, maka saya percaya. Seorang anak bahkan baru bisa tenang dengan orang yang dekat dengannya. Kalau orang tuanya nggak dekat sama anaknya, ya dia nggak akan tenang. Makanya ada beberapa kasus kok anaknya bisa ya tidur sama mbaknya. Kok anaknya bisa ya tidur sama tapi sama orang tuanya nggak bisa. Karena dia nggak dekat. Karena nggak dekat nggak ada percaya. Karena nggak percaya karena sebelumnya belum kenal. So jangan lupa untuk dekat kita harus kenal. Kata kuncinya 3. Kalau kita mau dapat ketenangan.
Dekat dengan Allah. Untuk dekat maka kita harus kenal. 3 hal hari ini teman-teman yang harus kita pelajari. Yang pertama untuk kita kenal, tahu siapa dia. Teman-teman tahu gak siapa dia? Kita baru merayakan kemarin ini Allah yang datang ke dunia bagi kita semua. Natal. Teman-teman ngeh gak sih dengan perayaan Natal? Itu suatu miracle, satu kejadian yang tidak terjadi dimanapun bahwa Allah datang ke dunia, dia mengambil rupa seorang manusia yang hina. Tahu gak? Dia turun dari tahtanya bagi kita semua. Yang kedua, tahu gak apa yang dia lakukan buat kita? Kalau mau kenal ya harus tahu apa yang dia lakukan buat kita. Dia bukan cuma lahir, dia menjadi teladan selama dia hidup di dunia. Dan dia mati bagi kita, menebus dosa kita, lalu bangkit. Artinya memberikan harapan bagi kita semua. Bahwa kita akan menang atas maut. Yang ketiga, tahu gak apa yang dia inginkan buat kita? Kalau mau kenal ya kita harus tahu apa yang dia mau buat kita. Kita ada di dunia ini ngapain? Hidup 70-80 tahun untuk apa? Apakah untuk bersenang-senang? Atau untuk menyenangkan hatinya dia? Untuk memuliakan nama Tuhan? Atau untuk menyebarkan kabar baik kepada semua orang? Kita harus tahu apa yang dia inginkan dalam hidup kita. Ini adalah satu skenario yang Tuhan ciptakan bagi kita semua supaya kita bisa kenal Tuhan yang sebegitu besar. Kita nggak akan bisa kenal Tuhan kita kalau Tuhan kita nggak datang ke sini. Jadi ambil rupa manusia lalu mengalami apa yang kita alami, penderitaan. Dia menggantikan kita, menebus dosa kita. So kita jadi kenal dia, kita kenal kasih. Ketika saya mengingat skenario ini, ketika saya mengingat kasih Tuhan ini, saya merasa tenang. Saya merasa bahwa, wow, gua gak tahu Tuhan 2021 bakal terjadi apa. Gua gak tahu lah, gue bisa mimpi memang banyak banget, mau pingin A, pingin B, pingin C, pingin D. Tiba-tiba itu semua bisa hilang dalam semalam, bisa. Tapi Engkau sudah datang ke dunia. Bagi saya, bagi teman-teman saya, bagi semua orang. Wow, gua tenang. Teman-teman ngeh gak sih akan hal itu? Kalau kalian kenal, kalian percaya. Ketika kalian percaya, kalian dekat. Ketika dekat, kalian menemukan ketenangan. Saatnya kita mendekat kepada Tuhan. Ada 2 langkah. Yang pertama, dengarkan perkataannya. Baca firman, berdoa, bersaat teduh. Ikutin spiritual life, saya mau bilang. Itu di-share tiap hari di grup The Flame, di Line. Yang kedua, lakukan perintah Tuhan. Mazmur 62 ayat 8 sebagai ayat penutup kita pada hari ini. 62 ayat 8. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Percayalah setiap waktu kepadanya setiap waktu. Artinya apa? Dekat kepada Tuhan setiap waktu. Mengenal Tuhan setiap waktu. Curahkan isi hatimu kepadanya. Bukan kepada medsos, bukan kepada tempat-tempat yang tidak seharusnya kita curhat. Kita boleh curhat sama teman kita, boleh. Kita boleh curhat sama siapapun, boleh. Curhat dulu sama Tuhan. Ngobrol, curahkan isi hati kalian sama Tuhan. Karena ialah tempat perlindungan kita. So teman-teman semua, sebelum kita lari, sebelum kita tancap gas, sebelum kita taruh mimpi-mimpi kita, semua harapan, tujuan kita, visi kita 2021 yang mungkin kita gak bisa make sure. Ini bisa apa enggak ya Tuhan, ini saya takut gak kejadian ya Tuhan, takut wajar, tapi kita mau belajar untuk menemukan ketenangan. Kita mau dekat dulu sama Tuhan. Kita tahu dulu siapa dia.
Kita tahu dulu apa yang dia lakukan. Kita tahu apa yang dia inginkan. Mengenal Tuhan, baca firman-Nya, bersaat teduh, berdoa. We find rest. Kita menemukan ketenangan. Mari teman-teman semua, saya yakin 2021 pasti teman-teman punya banyak harapan. Ada satu harapan yang baru di 2021. Sebelum kita tancap gas, yuk kita menemukan ketenangan di dalam Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang besar. Karena Engkau adalah Allah yang memikirkan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Engkau mengetahui isi hati kami. Dan hari ini ya Tuhan, sebelum kami mulai tahun ini, kami mau menemukan ketenangan di dalam Engkau. Karena sebelum kami memulai suatu pertandingan, sebelum kami memulai satu langkah yang besar di tahun yang baru ini, kami mau dapat ketenangan di dalam Engkau terlebih dahulu. Supaya langkah-langkah yang kami ambil itu benar dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami. Mungkin ada mimpi-mimpi ya Tuhan saat ini di tengah-tengah flamers dan teens Tuhan yang nonton pada sore hari ini. Engkau yang tahu. Kami mau serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami mau memiliki ketenangan itu ya Tuhan di dalam hidup kami. Mungkin ada yang punya mimpi dalam sekolahnya. Mungkin mimpi bagi keluarganya. Mungkin harapan Tuhan bagi tempat kerjanya Tuhan. Mungkin harapan bagi masa depannya. Harapan bagi pasangan hidupnya ya Tuhan. Hamba-Mu percaya ketika kita tenang di dalam Engkau. Engkau pun turut bekerja ya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Firman-Mu sampai di sini. Engkau memateraikan firman ini sehingga bisa berada dalam hati kami. Dan firman ini juga Tuhan bisa menjadi rema di dalam hidup kami. Sehingga firman ini ya Tuhan bisa dinikmati juga oleh banyak orang Tuhan. Karena hidup kami yang berubah karena firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar Gereja Rehoboth. Di tahun baru ini, ibadah masih diperuntukkan bagi pengurus dan pelayan. Selama bulan Januari, kegiatan tengah minggu belum bisa diadakan secara onsite. Untuk kegiatan KKP, KKW dilakukan secara online melalui Zoom meeting. Untuk kegiatan doa pagi, Hope dan CFC untuk sementara ditiadakan. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code atau nomor rekening yang tersedia. Mari bergabung dan tertanam di Gereja Rehoboth dengan mengikuti setiap kegiatan yang ada dan be the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.